Oke, kita lanjut ke part 2 cerita horor di perkebunan sawit. Sebelum melanjutkan cerita, alangkah baiknya bantu channel ini semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan tekan loncengnya. Oke, kita lanjut. Terakhir yang saya ingat, saya terjatuh dari motor, lalu saya pingsan. Dan sebangunnya saya dari pingsan, saya sudah berada di rumah kakak ipar. Saya pun kaget karena saya sudah ada di ruang tamu kakak ipar. Dan di sebelah saya ada kakak ipar. Saya tanya, "Kenapa dengan saya? Ada apa?" Tapi kakak ipar hanya senyum. Melihat saya, lalu senyum. Saya masih terheran-heran kenapa kakak ipar tidak mengasih respon atau balasan omongan dari saya. Di situ saya masih bingung, gelisah, kepala terasa pusing. Lalu saya disodorkan air hangat sama kakak ipar. Akhirnya saya duduk dan minum air tersebut. Saya mencoba menceritakan apa yang terjadi ke kakak ipar, tapi dia hanya senyum-senyum. Tak berselang setelah saya menceritakan apa yang terjadi, kakak ipar masuk ke dalam ke arah dapur. Di situ saya masih shock apa yang terjadi dengan saya. Lalu saya menunggu kakak ipar untuk keluar lagi. Dan yang anehnya, di sini rumah kakak ipar sepi, seperti tidak ada penghuni. Yang biasanya ada anak dan istrinya. Lalu tak berserang lama saya pun kebelet ingin buang air kecil. Langsung saya berdiri, jalan mengarah toilet, dan apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun di dalam rumah itu, termasuk kakak ipar. Walaupun di arah dapur di belakang rumah kakak ipar ada pintu belakang, tapi posisi waktu itu masih terkunci, tergrendel. Saya pun di sini lari ke depan karena saya sudah merasakan sudah tidak ada yang beres. Saking paniknya saya keluar dan menabrak motor saya yang ada di depan dan hampir jatuh. Tak berselang, tetangga menghampiri saya. Posisi rumah tetangga sekitar 20-30 meter. Memang posisi di dusun jarak rumah ke rumah agak berjauhan. Di situ saya manggilnya si kakek. Kakek menghampiri saya. "Kenapa?" Lalu saya menjawab, "Saya tadi sempat pingsan di dalam perjalanan ke rumah kakak. Lalu saya sudah ada di rumah kakak dan ada kakak ipar pun. Tapi setelah dia
masuk ke arah dapur dan saya menghampirinya. Kakak ipar tidak ada. Lalu si kakek menjawab, kakak ipar? Bukannya dari sore kakak ipar dan istrinya menuju kota ke tempat mertuanya? Memang tidak janjian sebelumnya. Saya pun shock. Memang pada waktu itu saya tidak janjian dan hanya disuruh istri untuk mengambil barang. Saya pun tidak tahu istri menyuruh saya datang ke rumah kakak ipar apakah sudah janjian atau belum. Yang pasti kalau dengan saya belum. Dan pada akhirnya saya menanyakan ke kakek, apakah kakek tahu pas saya pingsan siapa yang bawa ke rumah kakak ipar saya ini? Karena saya tidak bawa kunci ataupun dititipi kunci sama kakak ipar. Lalu si kakek menjawab, kamu tadi dorong motor sempoyongan sendirian lalu masuk ke rumah. Saya pun terkaget-kaget, terheran-heran, karena apa yang saya rasakan pada waktu itu ya benar-benar pingsan, benar-benar tergeletak. Tapi apa yang dikatakan kakek tidak masuk akal. Sampai pada akhirnya saya ada berpikiran negatif tentang si kakek, yang saya rasa ini kakek juga bukan manusia biasa, dan takutnya jin yang menyerupai ke si kakek. Saya ngeliat ke bawah, tapi si kakek masih menapak di tanah, dan saya pegang si kakek ya layaknya manusia biasa sebenarnya. Lalu si kakek menenangkan saya di depan dan mencoba mengecek ke dalam rumah. Ya memang tidak ada siapa-siapa di rumah, dan yang membuat si kakek kaget dan bingung, saya bisa masuk ke rumah tanpa kunci, dan itu bukan tipikal kakak ipar yang lupa mengunci pintu rumah di saat dia pergi. Karena saat dia mau ke warung dekat dengan rumah saja biasanya dia kunci, tapi ini tidak dikunci. Lalu melihat posisi pintu baik-baik saja, tidak ada keganjilan pada saat itu. Lalu kakek menceritakan, memang beberapa hari ini banyak gangguan-gangguan atau hal-hal yang di luar nalar. Itu yang membuat kakak ipar pun harus pergi ke kota dengan istri dan anaknya. Dan beberapa hari juga anak si kakak ipar rewel, tidak mau tidur karena diganggu dengan makhluk-makhluk halus, apalagi masih ada anak kecilnya. Di situ saya makin shock dan menanyakan hal apa yang terjadi pada saat itu, kek. Tapi si kakek tidak menjawab. Biasalah, hal-hal yang di luar nalar, nak. Dan si kakek juga menceritakan, saya dari kejauhan melihat Mas jalan dorong motor, dikira saya motornya mogok, tapi memang badan si Mas sempoyongan, dan dikira saya juga ya mungkin tidak kena badan. Tapi yang saya heran, kok
bisa masuk ke rumah kakak ipar, dan saya pikir ya memang sudah janjian, makanya bawa kunci rumah si kakak ipar. Tapi alangkah kagetnya si kakek setelah mendengar cerita dari saya. Malam pun makin larut dan si kakek menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Tapi saya memutuskan untuk pulang. Dan alhamdulillah si kakek mau mengantarkan saya sampai jalan besar, karena saya sudah takut melewati gang setapak yang penuh kerikil dan tanah tersebut. Dan selama perjalanan keluar tidak ada gangguan lagi selama ditemani si kakek. Pada akhirnya saya pulang ke kota dan menitip rumah kakak ipar dengan si kakek, karena rumah tersebut tidak dikunci dan saya lupa membawa barang yang disuruh istri saya. Sekian cerita part 2 dari saya. Semoga kalian semua terhibur, dan sekali lagi tolong bantuannya untuk mengklik subscribe, menekan tombol like dan lonceng biar channel ini makin berkembang. Terima kasih.